Real Madrid sempurna di fase grup Liga Champions. MU wakil Inggris paling buruk 2 kali juru kunci. Karim Benzema cetak sejarah di Piala Dunia antar klub. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Ittihad versus Auckland City pada babak 16 besar berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah. Al Ittihad sukses mencetak gol pembuka ke gawang Auckland City pada menit ke-29. Romario membobol gawang Auckland City. Hanya berselang 5 menit, Al Ittihad mampu mencetak gol keduanya, tepatnya menit ke-34, N'Golo Kante menjadi pencetak gol. Al Ittihad memperbesar keunggulannya pada menit ke-40. Kali ini gantian Benzema yang turut menyematkan namanya pada papan skor. Atas hasil ini, Al Ittihad berhak melaju ke babak perempat final Piala Dunia antar klub. Laga PSV versus Arsenal digelar di Philips Stadion. Kedua tim sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-42. Nketiah kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kirinya untuk menjebol gawang PSV. Tekanan PSV membuahkan hasil pada menit ke-50 setelah Vertonghen membobol gawang Arsenal untuk menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, Arsenal mengumpulkan 13 poin di puncak klasemen grup B. PSV menyusul di urutan kedua dengan 9 poin. RC Lens versus Sevilla di matchday 6 grup B digelar di Stade Boulaye de l'Elysée. Gol pada pertandingan ini baru tercipta di babak kedua dengan Lens unggul duluan melalui eksekusi penalti Frankowski di menit ke-63. Terus menggempur menciptakan peluang, Sevilla akhirnya mencetak gol balasan pada menit ke-79 lewat penalti Sergio Ramos. Di saat laga akan berakhir imbang, Angelo Fulgini muncul sebagai pahlawan Lens berkat golnya di menit ke-96. Tembakannya menjebol jala Sevilla. Dengan hasil ini, Sevilla tersingkir dari kompetisi Eropa usai di posisi keempat, dan sedangkan RC Lens di posisi ketiga klasemen grup B dengan 8 poin. Laga MU versus Bayern di matchday 6 grup A Liga Champions digelar di Old Trafford. Ini jadi laga wajib menang untuk setan merah. Butuh kemenangan untuk lolos, MU justru kalah dari Bayern. Gol Kingsley Coman mengubur harapan MU untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Akibat kekalahan ini, MU terbenam di dasar klasemen grup A Liga Champions dengan 4 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Bayern Munchen nyaman di puncak klasemen. Laga Inter Milan versus Real Sociedad dalam matchday terakhir grup D Liga Champions bermain di Stadion Giuseppe Meazza. Kedua tim merebut status juara grup D. Laga berjalan cukup alot. Inter Milan dan Real Sociedad bertarung ketat di lapangan dan menciptakan sejumlah ancaman, namun belum ada gol hingga laga bubar. Hasil ini membuat Sociedad dan Inter menuntaskan fase grup sebagai dua tim teratas grup D. Sociedad keluar sebagai juara grup D dengan 12 poin, unggul selisih gol dari Inter yang juga punya 12 poin. Napoli versus Braga di matchday terakhir fase grup Liga Champions bermain di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli unggul cepat di menit ke-9 melalui Matteo Politano. Victor Osimhen menggandakan keunggulan Napoli di menit ke-33. Aksi Nathan diakhiri dengan umpan yang dituntaskan tumit oleh Osimhen. Napoli memastikan lolos ke fase berikutnya sebagai runner-up grup C dengan raihan 10 poin. Braga finish ketiga dengan 4 poin dan berhak hijrah ke playoff Liga Eropa. Real Madrid versus Union Berlin 3-2 di laga terakhir penyisian grup Liga Champions bermain di Olympia Stadion. Union Berlin membuka skor usai kesalahan David Alaba memanfaatkan Kevin Volland. Tertinggal 1 gol, Madrid lalu bangkit di babak kedua. Joselu menyamakan skor di menit ke-61 usai menandu umpan silang. 11 menit kemudian, Joselu kembali berhasil mencetak gol kedua di pertandingan ini untuk membawa tim tamu berbalik unggul 2-1. Berlin yang menolak kalah berhasil menyamakan skor pada menit ke-85. Alex Kral menyambar bola liar dengan tembakan mendatar. Namun Madrid kembali berbalik unggul pada menit ke-89. Dani Ceballos mencetak gol lewat tembakan mendatar. Dengan hasil ini, Madrid duduk di puncak klasemen akhir grup C dengan 18 poin berkat 6 kemenangan beruntun. Berlin berada di urutan terbawah dengan raihan 2 poin. Duel Copenhagen versus Galatasaray digelar di Stadion Parken, Copenhagen. Ini merupakan laga krusial mengingat kedua tim sama-sama masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Pada akhirnya, Copenhagen memetik poin penuh di pertandingan ini. Tuan rumah menang berkat gol Lucas Lerager pada menit ke-58. Berkat kemenangan ini, Copenhagen finish sebagai runner-up grup A dengan 8 poin. Mereka mendampingi Bayern Munchen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. RB Salzburg versus Benfica pada laga terakhir di grup D Liga Champions tersaji di Red Bull Arena. Benfica yang tampil lebih efektif sejak awal laga mampu mencetak gol melalui Angel Di Maria pada menit ke-32.
Rafa Silva kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-46 usai melepas tembakan dari bagian tengah kotak penalti. Memasuki masa injury time babak kedua, Benfica unggul 3-0 usai Arthur Cabral mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-92. Tertinggal 2 gol, RB Salzburg coba bangkit. Mereka bisa memperkecil ketertinggalan mereka lewat gol Suchik pada menit ke-57. Kemenangan ini membuat Benfica berakhir di papan bawah klasmen grup D dengan nilai 4, sedangkan RB Salzburg di posisi ketiga dengan nilai sama. Manchester United bukan tim asal Inggris pertama yang gagal di Liga Champions. Hal ini wajar terjadi. Bruno Fernandes dan kolega juga bukan tim Inggris pertama yang mengakhiri fase grup dengan status juru kunci klasmen. Namun, dikutip dari Opta, Manchester United jadi tim Inggris dengan catatan kebobolan paling banyak di fase grup Liga Champions. Dari 6 laga yang dimainkan di grup A, ada 15 gol yang bersarang di gawang Manchester United. Dalam sejarahnya, tidak ada klub Premier League yang pernah kebobolan sebanyak itu, rekor yang sangat menyedihkan untuk Manchester United. Masih ada satu rekor buruk lain yang diukir Manchester United. Squawka mencatat Manchester United adalah tim Inggris pertama yang 2 kali mengakhiri persaingan fase grup Liga Champions dengan status juru kunci. Sebelum musim 2023-2024, Setan Merah pernah jadi juru kunci di fase grup Liga Champions pada musim 2005-2006. Pada musim itu, Manchester United berada di grup D bersama Villarreal, Benfica, dan Lille. Ryan Giggs dan kolega hanya mampu mendapatkan 6 poin dari 6 laga. Mereka hanya sekali menang, yakni saat berjumpa Benfica. Inter Milan mengukir rekor menawan di balik sukses mereka lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini. Dirangkum dari laman Opta Polo, Inter Milan mengukir kembali status unbeaten sepanjang fase grup Liga Champions musim ini dari 6 laga. Skuad asuhan Simone Inzaghi tersebut membukukan 3 kali menang dan 3 kali hasil draw. Pertama kali Nerazzurri mengukir statistik serupa di Liga Champions musim 2004-2005 alias 19 tahun silam. Karim Benzema cetak 1 gol kala Al Ittihad melawan Auckland pada ronde pertama Piala Dunia Antar Klub 2023. Ini menjadi gol kelima Benzema di ajang Piala Dunia Antar Klub yang membuatnya sejajar dengan perolehan gol dari Lionel Messi dan Luis Suarez. Di samping itu, Benzema menorehkan rekor bersejarah dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 4 edisi berbeda di Piala Dunia Antar Klub. Dalam 3 edisi sebelumnya, penyerang asal Prancis itu mencetak gol untuk Real Madrid. Real Madrid menjaga rekor 100% mereka di babak grup Liga Champions musim ini setelah mengandaskan perlawanan Union Berlin di matchday terakhir. Hasil ini membawa Real Madrid menyapu bersih 6 laga fase grup Liga Champions dengan kemenangan. Poin mereka sempurna dengan koleksi 18 poin dari 6 pertandingan. Catatan ini pun mengulangi pencapaian manis Los Blancos pada musim 2011-2012 dan 2014-2015 dengan hasil yang sempurna juga. Pergolakan terjadi di puncak klasmen divisi Championship 2023-2024 usai Ipswich menuai hasil manis pada pekan ke-21 divisi Championship berkat mengalahkan Watford 2-1. Tambahan 3 angka mengantarkan Ipswich Town ke posisi pertama di tabel klasmen divisi Championship. Elkan Bagot dan kolega mengemas 51 poin, unggul 2 angka dari Leicester City di posisi kedua. Diharapkan Ipswich Town bukan raja sehari untuk memuncaki klasmen divisi Championship 2023-2024. Seperti dilansir dari situs resmi klub, Inter Miami akan berpartisipasi dalam ajang Riyadh Season Cup 2024. Di ajang itu, mereka akan bertemu Al Hilal pada 29 Januari dan Al Nassr 3 hari berselang. Ini menjadi bagian dari tur internasional Inter Miami sebelum musim Major League Soccer 2024 dimulai pada akhir Februari. Turnamen tersebut akan sangat dinanti para penggemar Messi dan Ronaldo, mengingat kesempatan seperti ini belum tentu terjadi lagi, apalagi keduanya sudah hampir mendekati usia pensiun dan tak lagi bermain di Eropa. Dilansir dari Daily Star, pengumuman drawing French Cup sudah dilakukan. Paris Saint-Germain PSG akan bertemu ke kandang US Revel. Menariknya, para pemain US Revel menyaksikan drawing tersebut di layar kaca. Begitu nama PSG keluar sebagai lawannya, mereka kegirangan. Mimpi apa mereka bisa hadapi Kylian Mbappe CS? Laga US Revel versus PSG akan digelar pada 7 Januari mendatang. US Revel merupakan tim divisi ke-6 di Prancis dan dihuni oleh para pemain amatir. Chelsea masih inkonsistensi di era kepemilikan baru Todd Boehly. Pemain-pemain baru didatangkan, tapi belum juga duduk di papan atas Liga Inggris. Media Inggris Telegraph menyebut Chelsea jadi tim terburuk Liga Inggris sepanjang tahun 2023. Itu dihitung dari total laga di sisa musim 2022-2023 dan di pertengahan musim 2023-2024. Total dari 39 laga, si biru cuma dapat 39 poin. Itu jadi catatan terburuk Chelsea sejak berubah jadi tim besar di era kepemilikan Roman Abramovich. Di
bawah polesan manajer Jose Mourinho, Lukaku menunjukkan statistik yang jauh lebih baik dari yang dia pertontonkan ketika berbaju Inter Milan pada musim lalu. Banyak yang menilai Chelsea akan memulangkan Lukaku seiring kebutuhan mereka akan sosok penyerang tengah di paruh kedua musim nanti. Akan tetapi, tampaknya manajer Mauricio Pochettino menutup rapat-rapat pintu kepulangan mantan penyerang Manchester United dan Everton tersebut di tahun 2024 mendatang. Piala Asia nantinya akan digelar pada 12 Januari hingga 14 Februari tahun 2023 mendatang. Pada waktu tersebut, liga-liga Eropa sedang menjalani padatnya jadwal. Tottenham harus merelakan pemain andalannya, Son Heung-min, untuk membela Korea Selatan pada Piala Asia 2023 nanti. Prediksinya, Son tak akan bisa memperkuat Spurs selama 6 kali. Untuk itu, mereka berusaha melobi pihak Korea Selatan agar tak terburu-buru memanggil Son. Selesai sudah perjalanan karir Giorgio Chiellini sebagai pesepak bola profesional. Pria 39 tahun asal Italia itu mengumumkan pensiun pada Selasa 12 Desember malam waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diumumkan oleh Giorgio Chiellini melalui media sosial pribadinya. Ia mengatakan siap menghadapi kehidupan baru di luar lapangan. Giorgio Chiellini menghabiskan banyak karirnya di Italia bersama AS Livorno, Fiorentina, Juventus, dan klub MLS Los Angeles FC. Klub terlama yang ia bela adalah Juventus sejak 2005 hingga 2022. Menurut laporan Fabrizio Romano, Donny van de Beek saat ini mendapatkan tawaran untuk berkarir di Spanyol. Klub yang meminati sang gelandang adalah Girona. Klub asal Catalonia itu saat ini berada di puncak klasemen La Liga. Mereka kebetulan membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah mereka untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Pelatih Girona Michel dilaporkan menyukai gaya bermain Van de Beek, jadi ia tertarik memboyongnya ke Spanyol. Presiden klub Ankara Gucu Faruk Koca telah ditangkap polisi usai melakukan aksi pemukulan terhadap wasit. Ia pun harus bersiap mempertanggungjawabkan aksi brutal tersebut lantaran tindakannya sudah jadi sorotan luas. Peristiwa tersebut terjadi dalam laga Ankara Gucu versus Rizespor. Koca melakukan pemukulan terhadap wasit bernama Halil Umut Meler. Tak sampai di situ, Meler juga jadi korban aksi tendangan saat berbaring di lapangan. Federasi Sepak Bola Turki bahkan menghentikan liga akibat insiden ini. Paris Saint-Germain kabarnya telah mencapai kesepakatan verbal perpanjang kontrak dengan bintang muda Warren Zaïre-Emery. Menurut jurnalis Foot Mercato, Santi Auna, untuk mengamankan gelandang berusia 17 tahun itu dengan kontrak berdurasi 5 tahun, Les Parisiens harus menunggu hingga sang pemain berusia 18 tahun pada 8 Maret tahun 2024. Zaïre-Emery dipandang sebagai wajah dari era baru di PSG, terutama oleh presiden klub Nasser Al-Khelaifi. Chelsea kalah 0-2 dari Everton pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan lalu. Dilaporkan, para pemain Chelsea pergi ke klub malam yang bernama Tape London selepas laga itu. Dari sumber terpercaya, diketahui ide untuk pergi ke klub malam adalah idenya sang kapten, Reece James. James beralasan mau membuat skuad lebih kompak. James pun sudah meminta izin kepada manajer Mauricio Pochettino untuk melakukan hal itu. Sebelum laga kontra Everton, Pochettino memberikan lampu hijau. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.